Sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara, saya sebagai guru tidak memiliki pemikiran yang konsisten. Contohnya adalah satu masa di kelas saya menyampaikan materi. Saya memberikan kesempatan kepada anak didik saya untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi tersebut. Saya beri mereka kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk mendapatkan benang merah dari materi tersebut. Tugas saya sebagai guru hanya membantu melengkapi dengan berdiskusi lebih lanjut. Namun di sisi lain, saya hanya memberikan tugas dengan tenggat waktu yang saya tentukan sendiri. Tidak ada pemahaman, tidak ada penjelasan, tidak ada usulan-usulan yang bisa mereka sampaikan mengenai tenggat waktu yang bisa disesuaikan dengan kondisi mereka. Nah, di kasus yang pertama, saya menempatkan anak didik saya sebagai subjek. Namun, di kasus yang kedua, saya menempatkan anak didik saya sebagai objek. Nah, di sini sangat terlihat sekali bahwa saya menempatkan anak didik saya belum seutuhnya sebagai subjek. Dan pembelajaran bagi saya hanya sebagai proses mentransfer ilmu dari guru ke anak didik tanpa melihat situasi dan kondisi dari anak didik tersebut. Dari mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman pemikiran Ki Hadjar Dewantara, saya semakin yakin bahwa anak didik harus dianggap sebagai subjek seutuhnya. Pemikiran KHD mengedepankan kemerdekaan dalam belajar. Tugas guru adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak kepada anak didik. Guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak didik untuk mengembangkan pemikirannya. Tidak boleh ada pemaksaan anak didik dalam memahami suatu materi dari sudut pandang kita saja. Tapi kita juga harus memandang sebuah materi dari sudut pandang anak didik kita. Contohnya begini, saya adalah guru bisnis online. Dalam materi blog, biasanya saya memulai dengan memberikan definisi blog berdasarkan buku pegangan yang mereka miliki. Tetapi mulai saat ini, setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, saya bertekad akan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menemukan definisi lain dari buku-buku selain buku pegangan yang sudah mereka miliki dan dari hasil searching di internet menggunakan gawai. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini teknologi informasi sudah berkembang begitu pesat. Anak-anak didik kita bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya di sana. Dan dimanapun, kapanpun mereka bisa mengaksesnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, bahwa di dalam mendidik anak, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk selanjutnya, ketika dalam proses pembuatan praktek sebuah produk yang berhubungan dengan materi yang saya berikan, saya tidak akan meminta anak-anak untuk membuat standar produk sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya akan memberikan kesempatan kepada anak didik saya untuk membuat produk sesuai dengan standar mereka, sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa seorang guru adalah penuntun. Jadi kita hanya mengarahkan anak-anak, menuntun anak-anak agar mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Sehingga mereka bisa memiliki kompetensi yang luar biasa dan mereka akan tumbuh menjadi anak didik yang memiliki karakter berbudi pekerti yang luhur. Hal lain yang bisa saya terapkan di kelas agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah
Pembiasaan yang baik sebelum memulai pembelajaran anak didik membaca doa, membaca surat-surat pendek dari ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang beragama Muslim. Ini sesuai dengan konteks budaya Jombang yang dijuluki sebagai kota santri. Lantas bagaimana dengan anak didik yang beragama non-Muslim? Kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk membaca buku selain buku mata pelajarannya. Contohnya novel dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah agar anak didik kita memiliki kebiasaan suka membaca dan mereka bisa memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Kemudian pembiasaan lain adalah bermusyawarah dengan teman sekelas ketika persoalan-persoalan itu muncul di dalam kelas. Hal ini untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, sikap saling mendengarkan, dan sikap saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, anak didik kita memiliki keterampilan untuk bisa mengemukakan ide dan gagasannya secara bijaksana dan santun. Lantas bagaimana dengan anak didik yang memiliki kesulitan belajar? Saya akan mengadakan konseling. Saya akan bekerja sama dengan guru BPBK dan orang tua untuk mencari solusi kesulitan yang sedang dihadapi anak didik kita. Sehingga kita bersama-sama bisa menyelesaikan kesulitan belajar anak didik kita dengan baik. Dengan demikian, kesulitan itu akan mampu diatasi oleh anak didik kita.